dari segi konsep nih Kak. Nah, Di kantor apakah itu cocok apa enggak nih? nah kalau di kantor tuh cocok. Oh gitu ya? Betul. Rata-rata kalau aquascape itu tidak hanya penghobi saja, tapi biasanya dipakai kantor-kantor, di bank atau misalkan di tempat-tempat keramaian Ya. atau Kafe gitu ya. Kafe. Ya, perawatannya memang mesti yang telaten orang gitu. Kalau nggak telaten, nggak sabaran, orang bete. Rata-rata kalau misalkan Kalau dari segi harga nih, harga. makanya di sini kita ada bentuknya, ada bagian-bagiannya, ada bagian untuk maintenance itu perawatannya, ada bagian untuk edukasinya, ada bagian untuk desain. Jadi tidak usah, misalnya akan nanti mau bikin di apa namanya di sebuah kantor, ya, travel, perawatan bagaimana nih, misalkan kita bisa datang ke kantor. Oh gitu. Ada perawatan khususnya kan. Itu yang dibutuhkan. Jadi istilahnya enggak kita langsung lepas, enggak, rata-rata 3 bulan pertama itu dalam tahap apa namanya maintenance kita. Kalau mati bagaimana, berarti desainer itu tidak mati gitu. Kita wawasan itu kan. Berikut saya pribadi dan mungkin orang-orang itu bisa sambil belajar ya. Betul. Seperti Gitu. apa perawatan yang baiknya gitu. Jadi Untuk menjaga. nah itulah, jadi kalau aku asli di Indonesia khususnya memang sangat baru, karena baru tahun 9 bulan saya masuk ke sini. Tapi saya yakin kalau memang aku asli di Indonesia ini sekali melihatnya memang indah sebenarnya. Betul. Hanya mungkin tahapan pembelajarannya sangat banyak sekali kan. Itulah aquascape itu seperti itu. Siap, berarti aman banget ya. Ya kalau menurut saya sarannya begitu. Jadi kalau mau mulai dulu gitu ya, kalau akan nih, saya percayalah budget kamu besar sekali ya. Proyek travel kan banyak gitu kan, mengeluarkan uang 100 juta nggak salah ya gitu kan tuh ya. Nah itulah. Jadi kalau menurut saya saran itu aja kan. Jadi kita membuat cancel dulu. Siap. Kalau oke siap, nanti kita bikin yang lebih besar. Kalau kisaran harga itu kisaran harga kita bisa sesuaikan, jangan terpatok dengan harga gitu. 100, 200, 300 sampai 500 juga kita bikin yang kecil. Atau misalkan ada budget 50 juta sampai 100 juta, kita bikin yang lebih dahsyat lagi gitu. Itu Siap. sangat-sangat real ya. Kalau misalkan harga gitu kan gitu ya. Iya. Oke, berarti kapan nih Kang kita secepatnya kita cek ya? Kalau kapan-kapannya tergantung dulu. Nah, oke. Siap. Kalau dulu kemudian kapan siapnya kita berangkat, temanya seperti apa kita berangkat sama tim gitu. Oke, mantap. Jadi agak sedikit tambahan di bobot pengetahuan saya, perbedaan mana akuarium, mana aquascape Harus gitu ya. dibedakan ya. Betul. Karena saya pribadi karena awam, ya itu akuarium gitu karena ada ikannya, tapi ada tumbuhannya gitu. Gitu ada yang full sama air, ada yang enggak gitu kan. Ya kan. Saya tuh masih penasaran nih yang sebelah kiri saya ini. Tadi tuh sempat akan apa namanya? Terrarium ya atau apa sih? Terrarium. Oh, terrarium. Oke. Hmm. Ini terrarium ini tuh agak sedikit mengundang perhatian nih tadi. Kok ada lampunya? Terus apakah ini pakai filter atau seperti apakah lebih jelasnya membangun aquascape seperti ini? Sebenarnya kalau ini gabungan sebenarnya kan. Jadi ada aquascape, ada terrarium, ada paludarium sebenarnya. Tapi ini adalah gabungan. Tapi kita sebut ini adalah terrarium dan paludarium gitu. Karena memang kalau paludarium sebenarnya ada tanaman, rata-rata memakai tanaman-tanaman yang memang ada di alam di luar sana gitu. Tapi kalau misalkan konsep dari ini sebenarnya lebih mengarah ke terrarium. Oke. Nah, kalau peralatan ini itu sendiri di sini nih. Yang saya lihatnya ada yang berasap. Apakah ini yang disebut sebagai CO2 atau
kenapa harus ada asapnya atau dari mana fungsi asap ini seperti apa? Betul. Jadi apa namanya, kalau pertanyaannya tadi apa namanya, ada memakai filter atau tidak, karena memang di sini ada ekosistem di bawah juga ya. Jadi tentunya harus memakai filter gitu. Tapi kalau memang terarium yang memang asli terarium itu tidak memakai air dan tidak memakai filter gitu. Oh gitu. Tuh, ini perpaduan, makanya tadi saya bilang ini adalah perpaduan antara paludarium dan terarium, karena memang ada air dan ada darat gitu. Jadi harus memakai filter, wajib memakai filter karena yang penjamin air. Kalau misalnya ini yang memang seperti buih-buih kayak gitu ya, rata-rata sih kalau memang paludarium memakainya yang memakai namanya mist maker. Jadi karena memang dia membutuhkan kelembaban. Jadi kalau mist maker itu fungsinya untuk kelembaban, jadi makanya dia berbuih gitu. Jadi basah, tanaman itu basah dan basah gitu. Jadi kalau para penghobi tidak usah menyemprot gitu. Kalau misalnya nanti akan pun juga membuat yang seperti ini, tidak usah semprot. Ini juga sudah ada dari ibu-ibu mist maker ini. Namanya mist maker itu. Oh, mist maker. Berarti lebih simpel ya. Lebih simpel gitu. Dan lampunya ini kalau misalkan lampu sebenarnya kalau lampu tidak terpatok oleh jenis, sebenarnya lampu itu hanya berpatokan dengan watt gitu. Jadi ukuran akuarium kan ada pembelajaran ya, kalau misalkan untuk akuarium dan aquascape atau misalkan untuk terarium dan paludarium itu ada pembelajaran dari LIT seperti yang tadi saya bahas. Dia membaikkan berfotosintesis dengan cahaya matahari itu kan. Jadi kalau lampu tidak usah berpatokan dengan jenis dan harga. Karena memang harga yang ditawarkan para penghobi di Indonesia rata-rata gila gitu. Harga lampunya kalau memang memakai profesional aquascaper. Tapi kalau saya sarankan sih tidak memperpatokan dengan lampu. Kalau itu kita lebih butuh di wattnya aja gitu, di wattnya aja. Seperti yang di contoh ini memang kita coba untuk memperbarukan watt. Ini ada 10 watt dan jenisnya ini tidak dari Indonesia, ini kiriman dari luar. Jadi kita memperbarukan paludarium ini lebih simpel, lebih menarik gitu. Tapi kalau akuarium ini bisa didapatkan di sumber-sumber kaca yang memang pengrajin kaca itu murah sebenarnya. Ini akuarium yang kita bikin ini ya tidak lebih dari 150.000 lah ukurannya gitu. Itu kan, jadi tidak harus berpatokan dengan tadi lampu ya. Apakah harus memakai filter? Harus memakai filter. Dan harus ini apa yang namanya buih seperti ini untuk kelembaban namanya mist maker. Jadi ini harus elemen penunjang untuk membuat paludarium itu terarium kayak gitu kan. Oke. Dan kalau dari segi perawatan nih, apakah lebih rumit jenis seperti ini atau misalkan yang aquascape itu tadi gitu? Untuk perawatannya ya? Perawatan. Kalau perawatan sebenarnya malah lebih rumit aquascape. Oh gitu. Betul. Karena aquascape itu satu dia kita harus sabar. Harus sabar itu menunggu pertumbuhan ekosistem itu. Tumbuhnya itu rata-rata untuk tanaman-tanaman yang memang khususnya saya sebutkan di sini foreground yang sebelumnya kita bahas ya, itu di vlog sebelumnya. Itu sampai 90 hari untuk pertumbuhannya aja, itu aquascape gitu. Tapi rata-rata kalau paludarium atau vivarium atau terarium itu memakai tanaman-tanaman bisa dipakai untuk di alam, dimanfaatkan di alam gitu. Dan perawatannya pun juga sangat-sangat mudah sekali daripada aquascape itu. Kalau aquascape kan penunjangnya harus memakai tanaman ini, penunjang itu wattnya harus berapa, terus ukuran akuariumnya harus berapa, itu memang sangat-sangat unik kalau dibandingkan dengan paludarium atau terarium. Itu sangat-sangat simpel sekali dengan paludarium gitu kan. Kalau perawatannya, maka tadi saya sarankan membuat sebuah aquascape yang kecil. Kita membuat, kalau memang tertarik dengan akan yang tertarik dengan ini, ya bikin seperti ini aja. Dan ini simpel dan sangat murah. Iya gitu betul, kan. betul. Karena tadi memperhatikan dari segi propertinya juga nggak terlalu banyak ya, maksudnya peralatan lighting, filter, dan ini tanaman bisa didapatkan di alam Indonesia, khususnya di Jawa Barat gitu. Kalau misalkan ya teman-teman di rumahnya kalau misalkan menyimak video yang kita sebelumnya kita bahas,
itu kita kenapa kita hunting-hunting ke air terjun kemana itu membahas ini sebenarnya kan gitu. Oh gitu, salah satu bahan bakunya juga disimpan Ada di alam Oh, gitu, tapi kita perpadukan untuk vivarium dan paludarium karena memang ada tanaman yang bisa aquascape di sini, tapi kita daratkan atau disebutnya immersed gitulah kayak gitu. Jadi kalau teman-teman kreatifnya dipakai, memakai tanaman yang memang ada di air terjun atau tempat-tempat lembab bisa dimanfaatkan gitu kan. Tapi itu tetap ada pembelajarannya di mana dia posisinya harus di bawah, di mana posisinya dia harus ada di tangkai, itu ada khusus pembelajarannya gitu kan. Kayak gitu. Kalau dari segi budget nih, budget minimal yang ya pembuatan sama persis lah seperti itu ya. Berapa nih? Kalau budget ini kisaran bisa lah sampai 1 sampai 1,5. Itu full set gitu. Full set. Tapi itu hanya patokan saja. Kembali lagi kepada kebutuhan material yang dipakai. Bisa saja, bisa nggak kalau misalkan kita bikin paludarium untuk budget 500.000, itu sebetulnya bisa saja. Bisa. Itu berarti yang kita kurangi dari bahan material seperti lampu. Gitu. Lampu ini ada 2 jenis di sini, ada lampu ini, ada yang lampunya seperti ini. Nih, ini buat teman-teman di rumah pun juga kita bisa pakai yang lampu yang seperti ini, bisa didapatkan di akuarium sangat murah sekali. Gitu. Jadi apakah budget 500.000 itu bisa dibikin dengan paludarium? Sangat bisa sekali kan gitu. Tapi kalau misalkan bahan yang tadi kita bicarakan untuk akuasi penampungan dan lalu selanjutnya itu bahan materialnya sama pastinya itu gitu. Tapi kalau berbicara harga paludarium ini berapa, bisa diangkat di sini, karena 1 juta itu bisa.